Puji Tuhan, pagi ini saya mau berbicara dengan saudara, sharing, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin langsung saja kita baca ayatnya ya. Yohanes pasal 17 di ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca Injil Yohanes pasal 17 di ayatnya yang ketiga. 1, 2, dan 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sebelum saya menjelaskan gitu ya, Yohanes 17 ayat 3 tentang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus itu seperti apa sebetulnya. Sebelum saya terangkan ini, hal pertama yang saya mau bagi sama saudara adalah ini saudara ya. Bahwa intisari kekristenan itu ternyata bukan berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang kita alami. Saya rasa definisi ini penting untuk setiap kita meredefinisi tentang pengenalan kita mengalami pribadi Tuhan. Sehingga intisari ini dalam kekristenan mungkin perlu saya sampaikan sekali lagi sambil menjadi perenungan buat setiap kita. Bahwa ternyata ini intisari kekristenan, yaitu bukan berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang kita alami. Jujur-jujuran saja, fair-fairan terbuka, saya nggak sungkan untuk ngomong sama saudara. Nah, sebagian besar di antara kita orang Kristen, ya, kebanyakan kita anak-anak Tuhan, sorry saya katakan ya, sorry to say, saya katakan meleset dari sasaran. Maaf nih saudara ya. Ada banyak orang Kristen anak Tuhan tanpa disadari mungkin kita meleset dari sasaran, bahwa ternyata tanpa kita sadari kita ini ternyata lebih bertumbuh kepada pengetahuan kita akan Tuhan. Kita ternyata tanpa kita sadari lebih bertumbuh pengetahuan kita akan kebenaran firman dibandingkan ternyata kita itu tidak terlalu bertumbuh dalam mengalami pribadi Tuhan. Karena jujur saja yang kita kejar selama ini lebih banyak apa saudara ya? Pengetahuan tentang Tuhan. Lebih banyak orang Kristen yang dikejar dalam pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi tidak mengejar yang namanya sang kebenaran itu dialami dalam kehidupannya. Harusnya kita kejar adalah kebenaran itu bukan sekedar jadi wawasan. Bukan sekedar kita mengerti menjadi sebuah pengetahuan di otak kita. Tapi harusnya kita kejar sampai kita mengalami kebenaran itu. Sampai kita menghidupi kebenaran itu. Sang kebenaran itu Yesus. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita alami. Jujur, fair. Saya berkata ada banyak kita tanpa kita sadari. Kita meleset di sini. Tentang yang namanya apa? Mengalami Tuhan. Kita lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan. Coba saya jelaskan lewat ayat ini sama saudara. Yohanes 17. Ayat 3, ini jadi contoh gitu buat kita ya. Coba kita baca ulang sekali lagi ayat ini sama-sama ya. Coba yang di rumah-rumah, saudara gelorakan roh saudara. Baca firman Allah daripada ada diam. Sesuatu yang anugerah yang luar biasa. Pagi-pagi belum aktivitas, bergema perkataan firman. Keluargamu, rumahmu bahagia diberkati Tuhan. Ada kuasa terang kemuliaan firman menerangi rumah saudara. Ya, perkatakan firman 2 dan 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus ini adalah definisi yang diartikan oleh Yesus tentang apa itu hidup kekal. Karena ayat ini kalimat Yohanes 17 ayat 3, ini Yesus langsung yang mengajar, ini Yesus langsung yang berkata begini,
Inilah hidup yang kekal itu. Jadi ini adalah definisinya Yesus. Saya hampir bisa pastikan ketika kita mendengar kata hidup kekal. Makanya saya pakai kata ini ya. Saya hampir bisa pastikan sebagian besar di antara kita. Ketika kita dengar kata hidup kekal, pasti pikiran kita, pandangan kita sorga. Selalu kita ketika dengar yang namanya hidup kekal, selalu pendapat kita, pikiran kita, persepsi kita tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di sorga. Ya mungkin itu doktrin dari dulu, dari sekolah minggu. Tapi ternyata berbeda dari yang dikatakan Alkitab tentang hidup yang kekal. Ini adalah definisinya Yesus. Yesus berkata bahwa ternyata hidup kekal itu adalah tentang pengenalan kita akan Bapa. Sebagai Allah yang benar, Allah satu-satunya. Bahwa Yesus berkata kepada kita bahwa hidup kekal itu adalah mengenal dengan benar siapa Yesus Kristus yang kita percaya. Yesus berkata begini, hidup kekal itu artinya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, banyak orang percaya itu rancu. Banyak orang percaya ternyata tidak tahu membedakan bertumbuh dalam pengetahuan atau bertumbuh dalam pengenalan. Saya berharap ini mungkin poin-poin agak susah juga ditangkap, tapi saya berharap berusahalah minta tolong Roh Kudus untuk kita bisa menangkapnya kebenaran firman Allah ini. Bahwa banyak orang percaya menjadi rancu, susah bedakan, tidak tahu bedakan bertumbuh dalam pengetahuan atau bertumbuh dalam pengenalan. Kebanyakan kita tanpa kita sadar yang kita kejar, yang kita alami adalah bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Pengetahuannya tambah di otak. Dan tragisnya kita yang bertumbuh dalam pengetahuan, kita merasa gini, oh saya kenal Tuhan kok. Itu kan yang selalu menjadi dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita kebanyakan. Tanpa kita sadari bahwa yang bertumbuh dalam kerohanian kita bukan pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Tapi yang bertumbuh itu adalah pengetahuan kita akan Tuhan dalam pengetahuan di otak kita. Otomatis lah saudara ya, saya kasih contoh ya. Misalnya ada seorang yang baru pertama kali percaya sama Yesus. Baru jadi Kristen gitu kira-kira. Baru bertobat. Tadinya dari kepercayaan yang lain. Memang dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. 0 tentang kekristenan. Dia tidak tahu tentang kekristenan. Dia tidak tahu tentang Yesus juru selamat. Bla 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 segala macam. 0 tentang kekristenan. Lalu kemudian hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika hatinya dijamah, Yesus datang dalam hidupnya, dia percaya pada Yesus. Lalu dia datang ke gereja, aktif ke gerejanya. Setiap minggu datang di kebaktian. 1 tahun kalau dia aktif datang ke kebaktian di gereja, berarti 52 minggu dia datang ke gereja. Otomatis dong saudara, dengan dia rajin datang kebaktian ke gereja setiap hari minggu. Dari mimbar gereja, gembala, hamba Tuhan, pendeta, atau tamu-tamu yang lain, hamba Tuhan yang lain memberitakan firman, melepaskan pengajaran firman. Dengan firman yang diberitakan tiap minggu dia terima, otomatis pengetahuan akan kebenaran bertambah. Pengertian di otaknya tentang pribadi Allah bertambah pengetahuan. Nah, biasanya ketika orang makin lama, makin paham, makin tahu tentang kebenaran, makin bertumbuh pengetahuan akan Tuhan. Biasanya orang berkata apa? Saya makin mengenal Tuhan, saya makin kenal Tuhan. Rancu. Mari pagi ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa membedakan. Anda harus tahu bedanya bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab ketika kita mengenal dengan benar siapa Allah kita, kita mengenal dengan benar satu-satunya Yesus Tuhan Allah yang benar. Disitulah engkau menerima yang namanya hidup yang kekal. Di dunia ini saat kita mengenal Tuhan, disitulah kita terima hidup kekal.
Jadi hidup kekal itu bukan sekedar tinggal selama-lamanya di sorga. Yesus definisikan, Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu di dunia ini adalah kesempatan untuk kita mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Jadi saya ulang saudara, ternyata Yesus definisikan hidup kekal itu adalah kesempatan buat kita untuk kita semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal dia, semakin mengenal dia. Setiap hari terbuka kesempatan lebar dan luas buat kita untuk semakin mengenal dia. Makanya kita harus bisa bedakan pagi ini, bertumbuh dalam pengetahuan akan pribadi Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Coba saya mau tunjukkan sama saudara intisari, saudara ya, rumus dari pengenalan. Saya punya rumus pengenalan dalam saya melayani Tuhan. Saya punya rumus pengenalan yang saya coba bocorkan sama saudara dalam proses saya melayani Tuhan. Dalam proses hidup saya makin hari coba belajar mendekat sama Tuhan. Coba saya mau tunjukkan bagi sama saudara tentang rumus pengenalan ini. Bahwa begini, pengenalan itu saya sebut begini, adalah ketika perjumpaan kita dengan Tuhan, ketemu sama Tuhan, menghasilkan pengalaman. Kita bicara pengenalan saudara ya. Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Mengenal itu apa? Nah saya bagi sama saudara, mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bukan sekedar bertumbuh dalam pengetahuan, tapi kita bicara pengenalan. Nah ini pengenalan adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Setiap kita udah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan terus berlanjut, perjumpaan itu menghasilkan pengalaman. Tetapi tolong begini ya, apa yang saya ajarkan sama saudara pagi ini, Anda jangan kabur, ngeblur, salah menangkapnya. Saya sedang tidak berkata bahwa tidak penting pengetahuan tentang Tuhan. Ya penting dong. Kalau Anda nggak ngerti firman, Anda nggak ngerti janji Tuhan, Anda mau buat apa? Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Anda nggak akan bisa bergerak dalam hidup kekristenanmu. Kita harus ngerti tentang Tuhan. Betul kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Tetapi nggak boleh hanya berhenti pada titik itu. Anda mesti progres, mesti lanjut. Ya, pertumbuhan dalam pengetahuan disambung sampai bertumbuh lebih dalam pengenalan akan Dia. Itu yang betul. Dan pengenalan itu saya terangkan di sini, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan menghasilkan apa? Menghasilkan pengalaman. Itu namanya pengenalan. Makin kenal dia akan Tuhan, siapa Tuhan kita. Orang Kristen itu termasuk kita semua ya. Kalau kita kenal betul siapa sebenarnya Tuhan kita, Anda ini sekalipun hadapi masalah yang berat, hadapi kesulitan yang susah, sampai nangis, sampai rasanya hancur, rasanya gagal saya Pak, Anda gak pernah menyerah. Anda tetap merasa tetap ada pengharapan baru dalam Tuhan. Anda gak pernah mundur, Anda gak pernah putus asa, Anda tidak pernah jadi orang Kristen yang frustasi. Kenapa? Karena saudara mengenal Tuhan dengan benar. Makanya penting poin ini, saya bicara pengenalan lebih dalam akan Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Karena perjumpaan kita menghasilkan yang namanya mengalami Tuhan. Itu hasilnya apa? Pengenalannya benar. Orang kalau udah ngalami Tuhan, itu kenal betul siapa Tuhan. Wah itu indah. Itu luar biasa. Dia gak pernah mundur, dia gak pernah putus asa, dia gak pernah kasihnya luntur, dia gak pernah imannya pudar. Sekali Yesus tetap dia beriman pada Yesus. Dia maju tak gentar pantang mundur. Dia tidak akan bisa dihentikan oleh masalah apapun juga. Orang Kristen ketika dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan, dia tuh gak bisa dihentikan oleh macam-macam masalah sampai garis finish. Sampai dia ngalami mujizat, sampai dia ngalami kemenangan, sampai dia ngalami pertolongan Tuhan. Nggak bisa dihentikan. Karena dia tahu ujungnya persoalan pasti mujizat. Ujungnya persoalan pasti pertolongan Tuhan. Ngerti. Kenapa ngerti? Kenal. Ya, pengetahuan bertumbuh sampai kita mengalami pengenalan.
Perjumpaan itu menghasilkan yang namanya apa? Pengalaman dengan Tuhan. Itu namanya kenal Tuhan. Saya coba kasih gambaran sama saudara tentang perjumpaan yang menghasilkan mengalami. Itu namanya pengenalan. Kenal benar gitu ya. Siapa dia sesungguhnya. Anda masih ingat di gambar yang pertama saya kasih gambar orang gandeng tangan. Itu kisahnya kita saudara. Masih ingat tidak? Ketika saudara pertama kali berjumpa dengan kekasih jiwamu. Ketemu sama yayangmu gitu kata istilah orang sekarang. Masih ingat ketika pertama kali bertemu dengan kekasih saudara. Berjumpa dengan dia gandengan tangan. Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Ketika pertama berjumpa dengan kekasih kita. Ketika kita pertama ketemu berjumpa sama dia kita gandengan tangan. Apa yang saudara alami saat itu? Ya. Nanti makin lama sudah makin kenal akan pribadinya. Itu kalau pasangan hidup kita, kekasih kita. Bertemu dengan kekasih itu contoh membuat kita semakin ngalami, semakin kenal pribadinya. Saya suka gambarkan itu ginosku, hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Sampai tahu benar. Tetapi saya mau bawa saudara pada hal yang kedua. Kadang-kadang ada orang baru bertemu dengan bintang yang top, itu Messi, saudara, bintang sepak bola, saudara ya. Itu ada orang kadang-kadang mengejar, ketemu dengan seseorang yang hebat, tokoh-tokoh ternama, begitu ketemu ngajak selfie, lalu dia posting, dia upload, sebagai bentuk saya bangga ketemu dengan bintang yang top, orang yang top. Pertanyaan saya, ketika saya bertemu dengan bintang yang top seperti ini, semacam Lionel Messi, bintang terkenal, Anda bisa selfie sama dia, perjumpaan dengan orang top seperti ini, apa yang saudara alami? Apakah perjumpaan itu mengubah hidup saudara? Saya pikir enggak ya, cuman bangga. Atau ada banyak orang ketika ketemu dengan pejabat yang terkenal, pejabat yang tertinggi di Indonesia. Misalnya Pak Jokowi presiden kita, selfie kan, itu orang selfie rame-rame. Bangga kan berjumpa dengan pejabat yang tertinggi. Atau bertemu dengan bintang film, artis yang paling terkenal di dunia. Orang langsung posting. Orang langsung upload sebagai bentuk kebanggaan. Tapi apa yang kita alami? Sekedar bangga. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketika perjumpaan kita bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang the have ini, apakah perjumpaan itu dengan orang itu mengubahkan sesuatu dalam hidup kita? Menurut saya tidak ada. Orang itu nggak membuat sesuatu perubahan dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan saya percaya satu-satunya pribadi yang sanggup mengubahkan hidup kita cuma satu. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia pribadi Yesus yang bisa mengubah keadaan kita. Yang bisa memulihkan kita. Perjumpaan ya, yang menghasilkan apa? Mengalami pribadinya. Ketika kita mengalami pribadinya, kita semakin kenal dia. Maksudnya apa sih? Jumpa lalu membuat kita mengalami, membuat kita kenal, wah memang hebat luar biasa. Baik Tuhan itu. Karena ngalami kebaikannya. Contoh. Dari kecil kita tahu barangkali Tuhan itu baik. Atau Tuhan itu kita sebut Bapa. Dari sekolah minggu kita sudah didoktrin di gereja kan sama guru-guru kita sekolah minggu. Tante-tante, om-om di sekolah minggu mengajar kita bahwa Tuhan itu kita memanggilnya sebagai Bapa. Pertanyaan saya kepada saudara adalah apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sudah seperti ini, seperti Bapak sama anak? Apakah sudah mengalami fase hubungan anak sama Bapak, Bapak sama anak? Atau cuman tahu, didoktrin, cuman ngerti di otak, ya saya panggil Tuhan itu Bapak. Kita ngerti dari anak-anak bahwa Tuhan itu Bapak. Pertanyaan saya, apakah fase hubungan kita dengan Tuhan selama ini sudah mengalami hubungan Bapak sama anak? Dia itu Bapak yang baik loh, karena kita udah ngalami. Anda tahu hati Bapak kan? Begitu anak dalam kesusahan, langsung dia berangkat. Bapak tidak ingin anak susah. Barusan terjadi sebuah kisah Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil berduka. Anaknya belum ketemu, si Eril ya di Sungai Are. Ada lihat hati Bapak
Mamanya masih kuat saya lihat, tapi bapaknya tertunduk saja. Ya, dia merasa kehilangan, duka yang paling berat katanya dia alami. Bapak itu sampai dia satu hari nyusuri sungai 8 kilometer. Jalan 8 kilometer capek loh saudara ya. Di air lagi nyari ini saudara ya. Hati bapak. Anak pasti ngalami hati bapak. Saya mau tanya, kita ini bertumbuh hanya pengetahuan dia bapak atau sudah mengalami dia sebagai bapak? Kalau Anda sudah mengalami pribadi Tuhan sebagai bapak, saya yakin itu pengenalan yang luar biasa. Tidak akan pernah imanmu goyah. Tidak pernah kau bisa dihentikan imanmu hanya karena kesusahan atau kesulitan yang saudara hadapi. Sudah kenal kau dia sebagai bapak, Anda sudah ngalami gitu loh. Atau saya kasih contoh, Anda selama ini pasti sudah diajar firman Allah di gereja. Saya yakin rata-rata sebagian besar saudara sudah mengetahui bahwa Tuhan itu disebut Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang mengadakan yang kita perlu. Dia menyediakan yang kita butuhkan. Kita tahu dan berpengetahuan tentang hal itu. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara dalam keseharian kekristenanmu sudah mengalami fase hubungan dengan Tuhan itu mengalami gini. Dia mengadakan yang kita perlu. Pada waktu saudara susah, ya, pada waktu saudara maaf ya miskin, engkau sedang tidak punya apa-apa, butuh modal gak punya. Anak mau sekolah, uang gak ada. Mau beli susu untuk anak kita. Saya awal-awal pelayan pernah ngalami seperti itu. Tapi Tuhan itu Yehovah Jireh. Jadi saya yang ngomong hamba Tuhan. Kalau saya ngomong Yehovah Jireh. Oh, saya orang yang ngalami Yehovah Jireh. Benar, amin. Ya dan amin. Kalau saya ngomong 1000 kali pun saya katakan tidak berubah. Dia Yehovah Jireh. Sudahkah saudara ngalami itu? Dia Yehovah Jireh. Waktu melarat, waktu miskin, waktu nangis, waktu susah, waktu terpuruk, waktu gak punya apa-apa. Waktu kerjaanmu masih merintis, gak punya modal. Sekarang kamu diberkati. Karena saudara udah ngalami Yehovah Jireh. Allah mengadakan, menyediakan segala yang saudara perlu. Itu kan perkataan Abraham kan yang pertama. Ketika mau sembelih anaknya, malaikat kata, jangan Abraham. Di belakangnya ada seekor domba yang tersangkut di semak-semak. Abraham berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, ketika berkata Yehovah Jireh, saya berharap Anda udah ngalami itu. Atau Alkitab berkata, kamu bukan lagi hamba, kata Yesus, kamu adalah sahabatku. Pertanyaan saya, dalam perjalanan kekristenan kita, sudahkah saudara mengalami Yesus sebagai sahabat? Kedekatan hubungan kita sama Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami persahabatan dekat sama dia? Atau belum? Kalau belum, jangan-jangan kita tanpa kita sadari bahwa kita hanya bertumbuh sekedar kepada pengetahuan tentang Tuhan. Belum bertumbuh dalam mengalami Tuhan, dalam pengenalan akan pribadinya. Ingat rumusannya tadi. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan pengalaman dengan dia. Pengalaman itulah yang membuat kita gak berubah. Aku kenal siapa dia. Pengenalan itu luar biasa. Makanya Yesus definisikan hidup kekal itu adalah mengenal dia dengan benar. Sebagai satu-satunya Allah yang benar, itu hidup kekal. Biarlah Yohanes 17 ayat 3 ini menurut saya membongkar pemahaman kita yang salah selama ini tentang arti hidup kekal. Hidup kekal itu ternyata wow, amazing, mengenal pribadi Tuhan. Saya berdoa pagi ini saudara bertumbuhlah dan mengejarlah yang namanya pengalaman mengalami Tuhan. Bukan cuma berkata, oh dia sahabat, dia bapak, dia Yehovah Rafa. Kalau dia Yehovah Rafa pada waktu sakit kita ngalami, Tuhan sembuhkan saya Pak. Saya berdoa ada banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan tunjukkan sama saudara. Saya mau tunjukkan beberapa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketemu sama Tuhan, Tuhan yang datang. Dan memang selalu di Alkitab orang berjumpa dengan Tuhan, itu Tuhan yang datang sama dia. Yang buat orang kenal Tuhan, bertobat, itu Tuhan yang cari dia. Kalau kita cari Tuhan, kapan kita ketemunya? Kita manusia daging penuh dosa begini. Tapi kalau Tuhan datang sama kita, kita pasti berjumpa sama dia. Contoh tentang Musa.
Saya coba kasih contoh bukti tunjukkan orang bertemu sama Tuhan sampai ngalami Tuhan. Pengenalan sama Tuhan luar biasa. Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 2, semak belukar yang menyala terbakar. Mungkin saya cerita saja ya supaya tidak kehabisan waktu. Semak belukar yang terbakar di kaki gunung Horeb, kaki gunung Sinai. Inilah Tuhan datang sama Musa, bertemu sama Musa. Inilah awal perjumpaan Tuhan sama Musa. Dan menghasilkan sebuah pengalaman luar biasa. Ada tahu ya kisah tentang Musa. Musa itu saya suka ajarkan tapi saya ulang sedikit. Dia mengalami 3 fase kehidupan. Fase yang pertama 40 tahun pertama dia tinggal di tanah Mesir. Sebagai pangeran Mesir, putra mahkota Mesir. Diangkat jadi anak angkat putri Fir'aun. Ketika Musa tinggal di tanah Mesir itu suka diringkas dengan satu kata, I'm something. Aku adalah sesuatu. Memang hidupnya Musa sebagai seorang pangeran Mesir, dia sesuatu banget. Sesuatu ini orang. Apapun yang dia inginkan terpenuhi. Segalanya dia punya. Apa yang dia mau datang istana, datang menyediakannya. Tinggal tunjuk jari. Pegawai hambanya akan datang. Ini Tuhan Musa. Makanya dia berkata, I'm something. Dia menikmati segala kemewahan Mesir. Notabene Mesir pada waktu itu negara adikuasa. Superpower terkuat di masa itu. Enak dia. Tapi singkat saya potong. Dia mempunyai fase kedua, 40 tahun kedua. Umur 41 sampai 80 tahun. Dia tinggal di padang gurun Median. Ini berat loh saudara ya. Ini berat. Karena kalau diringkas dengan satu kata, I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku ternyata nol. Kenapa? Karena dari tinggi kehidupan yang derajatnya tinggi, terhormat, punya segalanya, turun ke bawah, blek gitu ya. Sampai gak punya apa-apa. Tidak mudah mengalami seperti ini. Dari punya segalanya, turun sampai gak punya apa-apa. Miskin. Tidak ada lagi tarian Mesir, nggak ada harta Mesir, nggak ada gendangnya Mesir yang mewah-mewah di Mesir. Tidak ada lagi, cuma di padang gurun jadi gembala kambing domba. Itu yang dia dengar. Tidak gampang. Kalau ada di antara saudara mengalami kehidupan di fase kedua kayak Musa. Dari di atas bisnisnya turun ke bawah. Dari makmur turun ke bawah. Pesan saya begini, asal saudara tetap dalam kehendak Tuhan seperti Musa. Nanti Anda akan lihat pertolongan Tuhan, bersiap-siap gitu maksud saya. Kalau Anda tetap dalam kehendak Tuhan, bersiap-siap, Tuhan akan bawa saudara untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Itu maksud saya. Karena Musa ngalami. Ketika dari atas fase kedua turun ke bawah. Fase ketiga itu umur 81 sampai 120 tahun, 40 tahun fase ketiga. Musa itu ngalami luar biasa loh. Dia berkata begini, God is my everything, Tuhan segalanya bagiku. Dia tetap dalam kehendak Tuhan. Dan Anda lihat, sejak fase ketiga itulah Musa mengalami perkara-perkara yang besar. Dia ngalami gitu loh. Perjumpaan itu gak hanya berhenti di situ. Membuat dia mengalami dan membuat dia kenal sama Tuhan. Makanya begitu 10 tulah terjadi di Mesir. Nanti hadapi laut Tebro. Semua takut, gemetar. Musa tidak. Gak mundur loh dia. Ketika dia berseru, Tuhan bagaimana Tuhan? Karena dia tahu Tuhan sanggup tolong. Tuhan katakan, Musa angkat tongkatmu, ulurkan, belah laut, terbelah. Gak ada air, tanya sama Tuhan lagi. Gak ada air Tuhan, pukul gunung batu, keluar air, ngalami. Saudara saya berdoa ya pagi ini. Kita bukan cuma berhenti pada berjumpa. Tapi kita sampai ngalami Tuhan. Perjumpaan sampai ngalami Tuhan. Tuhan tuh baik, betul ya ada Tuhan adakan ya. Gak ada air, gunung batu keluar air coba. Bahkan gak ada makanan, surga turunkan makanan. Itu pengalaman yang luar biasa loh dengan Tuhan. Dan itu membuat pengenalan Musa gak goyah dengan Tuhan. Saya tunjuk yang kedua, Nabi Yesaya. Saya baca ayatnya. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ya, sudah melayani jadi hamba Tuhan masih najis bibirnya. Itulah kita. Ya, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa adalah umat Allah yang najis bibir juga. Namun mataku telah melihat sang raja. Aku bertemu dengan sang raja. Tetapi memang aku najis. Tapi aku hari itu berjumpa dengan sang raja. Itulah pribadi Allah Bapa sendiri. Yakni Tuhan semesta alam. Nanti baca ayat yang ke-6, ayat 7, ayat 8 terus.
Serafim datang bawa sepit dari mezbah, bawa bara. Aku ampuni dosamu, disucikan mulutmu yang najis dan kotor, dan dipercaya jadi hamba Tuhan. Kadang banyak di antara kita melayani Tuhan. Umat Kristen kebanyakan kita masih kotor mulutnya, masih najis mulutnya. Sorry ya saya katakan terang-terangan. Banyak di antara kita hanya bertumbuh pada pengetahuan seperti ini. Tapi akhirnya mereka mengalami mengenal pribadi Tuhan. Disucikan mulutnya. Ini bicara perubahan. Perubahan dari kotor mulut, najis bibir. Ada tanya gini, pendeta, kotor mulut, najis bibir bagaimana sih? Ngomongnya sembrono, ngomongnya memang najis mulutnya. Ngomongnya kotor, ngomong yang jorok-jorok, yang tidak pantas-pantas diomongin. Kata firman, perkataan-perkataan yang fitnah orang, gosipin orang, jelekin orang. Itu kata-kata yang najis kotor. Kiranya pagi ini mulut kita pun diubah sama Tuhan. Ngalami, sampai ngalami itu. Perjumpaan dengan Tuhan, itu bisa membuat kita ngalami sampai hidup kita dirubah. Saya cepet ya, estafet ya. Contoh berikutnya, Petrus. Ini asik kita belajar Petrus. Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus, mari ikutlah aku, follow me. Dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Singkat kata, setelah dia ikut Yesus, Petrus melayani Tuhan. Dia gagal. Dia mengkhianati Yesus. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu pakai sumpah. Aku tidak tahu, tidak kenal sumpah siapa itu Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia bangkit. Petrus udah kembali menjala ikan. Yesus datang sama dia, tanya begini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali pertanyaan. Petrus yang ketiga dia sampai nangis, kata Alkitab. Tuhan, engkau yang tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya luar biasa. Apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Dari perjumpaan yang kedua berikutnya inilah saudara ya. Setelah peristiwa yang pertama sebelum Yesus bangkit. Ketika bangkit dia nyatakan diri kan yang kedua ini. Berjumpa lagi itu memulihkan. Membuat Petrus punya pengalaman. Aku udah kayak gitu. Tuhan tetap mau terima. Ya, kalau ada di antara saudara yang rasanya hancur kayak Petrus. Petrus tuh malu. Orang yang paling malu hina hari itu. Ibaratnya dari atas hancur turun ke bawah. Adakah di antara saudara yang hidupmu mengalami seperti Petrus? Sudah jatuh, sudah hina, sudah hancur. Maaf kata-kata saya ya. Udah miskin, udah melarat, udah gak punya apa-apa. Rasanya gak ada harapan. Saya mau katakan, tetap ada harapan dalam Tuhan. Ada harapan saya katakan. Anda lihat Petrus, dia dijadikan soko guru gereja. Anda lihat Petrus ketika Pentakosta. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, luar biasa loh. Dia khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Yang gagal jadi berhasil, dirubah semua. Kenapa? Pengalaman. Ngalami Tuhan, ngalami kuasanya, ngalami ada pengharapan dalam Tuhan, ngalami ada mujizat dalam Tuhan, ngalami ada kasihnya Tuhan luar biasa. Itu pengenalan loh, itu pengenalan, ngalami Tuhan secara langsung. Makanya Petrus ketika setiap gagal dipulihkan sama Tuhan. Khotbah 3.000 bertobat. Bahkan sekali khotbah di satu rumah. Rumah itu penuh. Orang gak bisa masuk. Orang akhirnya taruh orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan. Petrus lewat kena bayangannya. Sembuh, sembuh, sembuh. Kena bayangan loh. Itu orang yang terpuruk. Itu orang yang gagal saudara. Dirubah kegagalannya. Ada harapan loh dalam Tuhan. Alami itu pagi ini. Alami dalam keterpurukan air mata kita kesempatan saudara untuk semakin mengenal dia. Lewat apa? Perjumpaan dan alami dia. Itu kan rumusnya. Pengenalan rumusnya adalah berjumpa. Kita udah berjumpa dengan Tuhan. Tinggal kita ngalami. Saya tunjukkan satu lagi. Paulus penganiaya jemaat. Tapi yang dikejar aku rindu mengenal dia dan seterusnya. Ini orang brutal betul. Bunuh orang Kristen. Persekutuan ibadah ditutup, bahkan Stefanus pun dibunuh sama dia. Salah satu batunya dari tangan dia. Tapi orangnya kayak begini pun diubahkan hidupnya. Dia menjadi rasul yang dipilih Tuhan, diurapi sama Tuhan. Bahkan kita tahu apa yang terjadi pada yang namanya Paulus ini. 70% Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Seorang yang hancur kayak begini gitu loh. Tapi kok bisa diperbaiki sama Tuhan.
Ini Paulus itu orang yang mengalami Tuhan. Makanya yang dikejar apa? Ayat ini berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nggak pernah puas dia, pengen mengenal. Itu awal perjumpaan ketika dia perjalanan ke Damsik. Bawa surat mau aniaya. Tuhan terpa dengan cahaya, matanya buta. Sejak itulah dia mulai mengalami Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan membuat dia semakin kenal siapa pribadinya. 4 tokoh, Musa. Lalu kita belajar tentang namanya Yesaya, Petrus, Paulus. Yang kelima siapa pendeta? Yang kelima adalah saudara dan saya. Bukan cuma mereka yang mengalami Tuhan, saudara dan saya, gereja Tuhan. Orang-orang yang beribadah, doa pagi ini saya berdoa. Setiap kita pagi ini pun mengalami perjumpaan. Dan kita mengalami pribadinya Tuhan. Itu artinya kalau kita udah ngalami, nah itu baru kenal sama Tuhan. Kalau Anda sudah ngalami Tuhan, kenal Tuhan, oh saya percaya Anda tidak pernah goyah. Apapun kesulitan tantangan hidupmu, Anda percaya Tuhan penolongku yang luar biasa.